Siang baru saja berlalu, sementara sore siap menyapa dengan anginnya yang sepoi-sepoi ketika Mapa berangkat melakukan aktivitas rutinnya. Sebagai seorang nelayan, itulah aktivitas rutin yang harus dijalani oleh Mapa. Pergi ke laut sore hari, serta pulang pada pagi harinya. Apalagi Mapa adalah seorang nelayan bagang, yang mau tidak mau hanya bekerja pada saat matahari sudah berada di peraduan. Dengan langkah yang pasti, Mapa menuju sebuah dermaga kecil di mana perahunya ditambatkan. Memilih untuk membuat bagang merupakan salah satu pilihan logis bagi seorang nelayan. Tempat penangkapan ikan yang biasanya terpasang di laut lepas ini memang lebih menjanjikan hasil yang lumayan dibanding jenis penangkapan yang lain. Di antara Adam itu dan Hawa pemajikannya, Meski demikian diperlukan usaha yang keras untuk bisa memiliki sebuah bagang. Paling tidak dibutuhkan dana sebesar 10 juta rupiah agar bisa mendapatkan sebuah bagang yang siap menghasilkan. Bagi Mapa, menjadi nelayan bagang telah menjadi pilihan hidupnya semenjak dirinya memutuskan menetap di Bontang 25 tahun yang lalu. Apalagi kini bagangnya telah terlihat kokoh dan dapat diandalkan untuk menjadi sumber penghidupannya. Dengan pinjaman modal yang diberikan oleh Yaumil pada tahun 2004 lalu, Mapa dapat memperbaiki bagangnya seperti yang ada sekarang ini. Di antara Adam itu dan Hawa pemajikannya, mabuk-mabuk, begitu mabuk. Tak ku tahu yang di atas yang di bawah juga. Gurat merah di ujung cakrawala menjadi semacam penanda bagi Mapa untuk segera menyudahi pekerjaannya hari itu. Di keranjangnya telah terisi penuh ikan putih maupun ikan tembang yang siap dijual ke pasar ikan. Hanya dalam waktu semalam, rata-rata Mapa mampu menangkap ikan sebanyak 90 kg. Dengan harga jual ikan saat ini Rp2.000 per kilogramnya, maka Mapa perharinya mampu mengantongi pendapatan sebesar Rp180.000 atau sekitar Rp4.680.000 per bulannya. Sebuah penghasilan yang bisa dibilang lumayan bagi seorang nelayan.
alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat. Mapa tinggal di perkampungan nelayan di daerah Tanjung Laut Indah, menempati sebuah rumah petak miliknya. Lelaki kelahiran Bone 43 tahun yang lalu ini beristrikan Rahmatia dan telah dikaruniai 9 orang anak. 5 di antaranya telah meninggal dunia. Yang paling besar kini sudah bekerja, sedangkan si bungsu masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Sebuah kehidupan yang mapan kini telah dirasakannya. Penghasilan sebagai nelayan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, sebagai kepala keluarga yang juga berarti sebagai imam, Mapa mampu membimbing keluarganya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah kehidupan yang telah dirasakannya saat ini, khususnya setelah mendapatkan pembinaan dari Las Yaumil PT Bada NGL. Namun tidak demikian halnya dengan kehidupan 4 tahun yang lalu, ketika dirinya masih berstatus sebagai mustahik. Pertama-tama saya datang di Bontang tahun 1981. Saya tidak punya apa-apa sama sekali. Langsung saya kerja nelayan, kerja bagang. Saya tidak punya modal, dikasih sama-sama tengkulak. Terpaksa saya pakai karena saya lagi kesusahan. Ikan saya tidak bisa dijual di mana-mana. Kehidupan saya ikut sama tengkulak. Kehidupan saya pas-pasan karena ikan saya, hasil saya tidak bisa dijual kemana-mana. Rumah pun tidak punya, nyewa-nyewa. Susah betul, Pak. Hingga pada suatu saat tepatnya tahun 2003, Las Yaumil melakukan pendataan mustahik bagi para nelayan. Mapa terpilih bersama para mustahik lainnya untuk mendapatkan pembinaan di Las Yaumil. Lembaga Amil Zakat Yaumil PT Bada NGL merupakan organisasi nirlaba yang keberadaannya berada di bawah naungan Yayasan Umat Islam LNG Bada. Tugas utama dari Las Yaumil adalah mengelola dana zakat, infak, serta sodako yang dikumpulkan dari para pekerja PT Bada NGL maupun masyarakat seputar Bontang. Seiring dengan bergulirnya waktu, Las Yaumil terus berubah dan berkembang menjadi organisasi yang lebih profesional. Salah satu momentum perubahan tersebut diawali dengan melakukan perubahan pada logo Las Yaumil. Logo baru Las Yaumil ini semakin mencerminkan komitmen Las Yaumil untuk terus memperjuangkan dan memberdayakan kaum mustahik. Adapun makna dari logo baru ini adalah warna hijau, menunjukkan keislaman, kedamaian, dan kelanggengan. Gambar api berwarna merah menunjukkan sejarah lahirnya Las Yaumil dan beroperasinya Las Yaumil yang sebagian besar berada di PT Bada NGL. Warna kuning menunjukkan upaya untuk lebih mensejahterakan kaum mustahik. Warna biru pada tulisan Las Yaumil mencerminkan persahabatan yang mengandung filosofi bahwa program-program Las Yaumil dekat dan menyatu dengan masyarakat. Sedangkan visi dari Las Yaumil adalah menjadi lembaga amil zakat terbaik di Kalimantan Timur. Sedangkan misinya adalah optimalisasi kualitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sodako yang transparan, terukur, berdaya guna,
dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat di Kalimantan Timur. Sedangkan prinsip dasar Las Yaumil adalah penghimpunan dan pendayagunaan yang amanah, profesional, dan inovatif. Hingga saat ini, berbagai macam agenda kerja telah dilaksanakan oleh bagian pendidikan Las Yaumil, antara lain pengembangan sumber daya insani untuk guru SD dan SMP, beasiswa pelita prestasi, serta beasiswa excellent. Untuk program sosial Las Yaumil, kegiatan yang telah dilakukan antara lain bantuan kebutuhan pokok untuk orang tua jompo, konsultasi kesehatan dan pengobatan bebas biaya, serta bantuan insidental. Sedangkan melalui bidang dakwah, Las Yaumil mempunyai program antara lain pembinaan dan pendidikan mu'alaf, biaya guru TKA dan TPA, bantuan renovasi dan pembangunan sarana ibadah dan pendidikan. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi umat Las Yaumil memberikan bantuan pembiayaan modal usaha mandiri. Melalui program khusus Las Yaumil telah berhasil membina ratusan mustaik di Kota Buntang, sehingga mereka mampu hidup lebih layak dan mandiri, di mana salah satu mustaik yang telah berhasil adalah MAPA. Di Las Yaumil PT Bada NGL, MAPA bersama mustaik lainnya mendapatkan pembinaan secara intens, mulai dari masalah kewirausahaan, entrepreneurship, hingga masalah keagamaan. Jadi pengusaha itu bukan suatu hal yang mustahil, bisa dilakukan oleh semua orang. Jelas siapapun bisa sama berusaha. Kuncinya satu, yaitu kerja keras. Di akhir pembinaan, Las Yaumil PT Bada NGL memberikan pinjaman modal usaha kepada masing-masing mustaik sebesar 10 juta rupiah yang dibagi kepada 4 nelayan. Dengan pinjaman modal usaha dari Las Yaumil ini, MAPA dapat mengembangkan usaha bagangnya hingga dapat terlepas dari jeratan tengkulak. Keluar dari pembinaan Las Yaumil PT Bada NGL, MAPA terasa terlahir kembali. Motivasi hidupnya kembali bergelora. Dan kini ia bersiap-siap untuk melepas jubah mustaiknya yang telah ia kenakan belasan tahun dan diganti dengan baju kemapanan dan kesejahteraan. Berbekal modal usaha dan pembinaan yang telah diberikan Las Yaumil, pelan namun pasti, MAPA berhasil merubah nasib kehidupannya sendiri seperti yang telah ia rasakan saat ini.